Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, teman-teman semuanya. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan nasional. Jadi, tak usah lama-lama, kita langsung saja lanjut ke pembahasan itu. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan nasional. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya saya akan perkenalan lebih dahulu. Kenalkan, nama saya Joseph Constantino Junior, biasa dipanggil Ken. Saya merupakan mahasiswa S1 Matematika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada dengan NIM sebagai berikut ini. Oke, selanjutnya, eh, mungkin teman-teman di sini akan bertanya-tanya, kenapa orang matematika membahas mengenai pembangunan nasional. Tapi jika kita telisik lebih jauh lagi, nantinya akan jelas ada kaitannya matematika dengan pembangunan nasional itu sendiri. Saya belum sampai ke sana. Ke situ kita akan membahas mengenai topik-topik bahasan apa saja yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama adalah pembangunan nasional, lalu ada masalah-masalah pembangunan nasional, dan juga kami adalah solusi yang ditawarkan. Kita bermulai dari pembangunan nasional. Apa sih pembangunan nasional itu? Pembangunan nasional terdiri dari dua kata, pembangunan dan nasional. Kita ambil dari pembangunan terlebih dahulu. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam memperbaiki segala bidang kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi pada intinya, pembangunan itu adalah proses perubahan yang berkelanjutan dan berjalan secara terus-menerus. Lalu pembangunan nasional sendiri itu apa? Pembangunan nasional di sini merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkelanjutan di segala aspek bidang kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik. Itu. Lalu kalau misal ditanyakan, di Indonesia ada nggak sih UU yang sudah membahas mengenai pembangunan nasional? Oh, tentu ada, yaitu pada UU nomor 25 tahun 2004. Tapi lebih tepatnya mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, itu pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Nah, pada dasarnya, pada intinya, pembangunan nasional adalah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan suatu negara serta masyarakatnya. Nah, dari pembangunan nasional ini melibatkan beberapa aspek pentingnya, yaitu ada beberapa aspek ekonomi, politik, sosial, dan juga lingkungan, dan masih ada beberapa aspek-aspek yang lain yang akan saya jelaskan di halaman-halaman berikutnya. Nah, ini adalah komponen atau beberapa aspek utama dalam pembangunan nasional, yang dimana yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi ini membantu dalam pembangunan nasional yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jelas bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah untuk mencegah adanya kemiskinan dan juga ketimpangan. Lalu komponen sosial. Pembangunan nasional juga memerlukan sosial yang dimana untuk pengembangan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan juga akses layanan sosial yang memadai. Lalu ada aspek politik. Aspek politik ini itu pada membentukkan institusi yang lebih kuat dan efisien dan lebih bisa dipercaya. Lalu juga untuk keberlanjutan dalam demokrasi pemilu. Lalu komponen selanjutnya ada infrastruktur. Nah, infrastruktur di sini kalau bisa dilihat beberapa tahun terakhir Indonesia sedang menggencar-gencarkan pembangunan infrastruktur yang dimana untuk berkelanjutan di masa yang akan datang. Dan sesuai dengan apa yang menjadi pembangunan nasional sini, untuk
meningkatkan efisiensi dan konektivitas, dan juga menjadi daya saing. Karena infrastruktur atau beberapa pembangunan-pembangunan di Indonesia ini berkata dari negara-negara lain yang sudah sangat maju. Kalau ada komponen lingkungan di sini lebih tepatnya adalah pembangunan nasional juga harus melihat dari aspek lingkungan yang ada. Jadi untuk pelestarian sumber daya alam dan juga pengelolaan yang ada di dalamnya untuk tujuannya menjaga keseimbangan dan juga untuk keberlanjutan lingkungan yang ada nantinya. Lalu selanjutnya yaitu ada kebijakan publik. Kebijakan publik di sini adalah menjadi elemen kunci yang dimana nantinya untuk perencanaan ke depannya jauh lebih baik dan juga menjadi keputusan yang strategis bagi pemerintah untuk diambil dalam pembangunan nasional. Lalu selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini sangat diperlukan eh, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pemantauan terhadap program-program pembangunan. Partisipasi masyarakat. Lalu, pada akhirnya tujuan akhir dari pembangunan nasional itu sendiri adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini jelas bahwa tujuan akhir dari pembangunan nasional itu untuk masyarakat sendiri. Dan tapi tidak sampai situ saja, masalah-masalah di pembangunan nasional ini pasti ada. Dan juga jika dilihat dari sudut pandang pasti akan berbeda-beda. Tetapi salah satu poin penting atau masalah penting dari masalah pembangunan nasional ini adalah pada ketidaksetaraan ekonomi dan juga pendidikan. Nah, saya di sini akan mencoba menjelaskan beberapa masalah-masalah penting terkait pembangunan nasional yang perlu masih dipentingkan lagi dan perlu dicari solusinya. Itu yang pertama adalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Itu bisa dilihat dari tempat beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu atau beberapa bulan lalu yang sudah mengenai lu punya duit, lu punya kuasa, itu adalah salah satu contoh ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial yang mungkin terlihat dari pendekatan ini. Lalu selanjutnya ada infrastruktur dan transportasi, seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali pembangunan infrastruktur untuk pembangunan yang dimana memang kita tertinggal jauh dan kita mengejarnya lebih lagi. Lalu ada kesehatan dan pendidikan, banyak sekali masalah-masalah yang orang awam masih belum aware atau belum berhati-hati terhadap pendidikan juga, dan juga kesehatan. Lalu ada ketahanan lingkungan yang dimana banyak sekali sekarang pohon-pohon di hutan yang terbakar, entah memang terbakar secara tidak sengaja atau disengaja untuk kepentingan lainnya. Lalu dan juga masalah yang terakhir adalah korupsi. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu, jika ditarik satu garis besar, permasalahan intinya adalah kemiskinan, ketidaksetaraan akses terhadap layanan pendidikan maupun kesehatan, dan juga serta kurangnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekonomi karena kesempatan dalam berkelanjutan. Nah, kembali lagi di awal, di mana peran matematika dalam pembangunan nasional. Nah, di sinilah peran matematika. Nah, pada dasarnya intinya adalah 5 hal ini, di mana analisis data, pemodelan, ekonomi, lalu pendidikan matematika, tentang input dan juga pengembangan algoritma. Nah, analisis data di sini tepatnya adalah kita melihat, mengidentifikasi pola, tren, dan permasalahan. Selanjutnya ada pemodelan ekonomi. Pemodelan ekonomi di sini lebih tepatnya adalah mengembangkan model ekonomi untuk memahami dampak kebijakan ekonomi pada ketidaksetaraan ekonomi. Dan juga pemodelan ini juga nantinya akan membantu dalam merumuskan kebijakan. Jadi dari analisis data itu akan dibuat suatu pemodelan. Nah, dari pemodelan itu sendiri nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Lalu ada juga pendidikan matematika yang lebih baik, di mana di sini adalah
meningkatkan kualifikasi tenaga pekerjaan, dan juga mengembangkan metode pengajaran matematika menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu untuk menjadi lebih relevan juga karena matematika di sini jadi sangat penting karena menjadi bidang ilmu untuk keseharian juga. Lalu ada pengembangan algoritma yang di sini lebih tepatnya dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya kepada masyarakat, seperti contoh dana, membantu bahwa sumber daya itu bisa tersalurkan secara kecil. Kalau ada rencana infrastruktur, rencana infrastruktur ini juga memerlukan biaya matematika karena eh, memerlukan perencanaan yang cukup matang infrastruktur yang nantinya bisa dipakai untuk di masa yang mendatang. Dengan sistem komunikasi ekonomi di pusat Indonesia. Jadi pada dasarnya pembangunan nasional itu sendiri merupakan dari berbagai bidang multidisiplin. Nah, makanya matematika di sini juga bisa berperan ikut aktif dalam pembangunan nasional yang dimana pada intinya ahli matematika itu tugasnya lebih pada menawarkan solusi yang dimana mereka akan mengidentifikasi permasalahan lalu mengumpulkan data-data dari permasalahan tersebut. Nah, dari data-data tersebut akan dianalisis data-data tersebut. Lalu dari hasil analisis tersebut akan dilakukan suatu pemodelan yang dimana pemodelan ini ya, hasilnya bisa membantu dalam kebijakan pembuatan kebijakan pemerintah untuk keberlangsungan dalam pembangunan nasional. Nah, dari itu eh, penjelasan tadi saya mengambil beberapa sumber yang tertera pada layar teman-teman. Jadi bisa di sini. Nah, pakai kata, semoga penjelasan saya mengenai pembangunan nasional ini bisa membantu menambah ilmu dan insight teman-teman semuanya dan bisa membuka lebih melek juga dalam pembangunan nasional bisa ikut bukan juga dalam pembangunan nasional. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang saya miliki selama dalam pembahasan video ini. Dan semoga atas perhatian Bapak, Ibu, teman-teman, dan semua masyarakat, saya mengucapkan terima kasih dan dari sini sekian dan terima kasih.